Now, in our universe. Crazy, dog. Kali ini saya akan menceritakan tentang seorang anak muda laki-laki yang mempunyai keahlian dalam hal intip-mengintip tetangga barunya. Belum sampai di situ saja, saking terobsesinya dia sampai rela berbuat apapun demi seorang betina. Cerita dimulai saat siang itu Katie melihat John dari sela-sela jendela sedang membersihkan taman rumah tersebut. John yang menyadari Katie memperhatikannya langsung mendatangi rumahnya. Mereka akhirnya berkenalan di mana John ini adalah cucu dari si pemilik rumah tersebut. John memberitahu kalau neneknya sudah meninggal 1 minggu yang lalu, jadi dia diminta oleh ibunya untuk membersihkan rumah mereka karena ingin menjual rumahnya. John membutuhkan uang itu untuk membayar uang kuliahnya. Dia kemudian bertanya bagaimana dengan Katie. Berbeda dengan Katie sendiri masih berusia 18 tahun dan belum kuliah. John berkata kalau dia harus kembali bekerja saat akan keluar. John diam-diam mengambil kunci cadangan rumah Katie. Pada adegan awal saja John sudah menunjukkan niat jahatnya kepada penonton. Sesuatu malam harinya John masuk ke rumah Katie menggunakan kunci yang diambil tadi, namun dia memutuskan untuk pergi setelah mengetahui Lori ternyata masih bangun. Esok paginya John terlihat sedang mengawasi mereka sambil menunggu rumah tersebut kosong. Dia kemudian mengikuti Katie sampai ke sekolahnya untuk memastikan rumah mereka sudah kosong. Setelah itu John masuk ke sana untuk meletakkan beberapa kamera CCTV. Shin kemudian berpindah di kelas. Katie yang ditegur gurunya ketika sedang jam pelajaran, dia ketahuan bermain HP. Bukannya ngaku bersalah, Katie malah melayangkan HP-nya ke kepala gurunya. Hingga membuat sang guru pingsan di tempat. Akibat perbuatannya itu Katie pun diberikan hukuman sebagai tahanan rumah selama 1 bulan. Lori sendiri menganggap hukuman itu terlalu berlebihan dan ingin membawa kasusnya ini ke pengadilan. Tapi Debbie yang seorang polisi di sana melarangnya. Karena Katie justru bisa mendapatkan hukuman yang lebih buruk, yaitu di penjara. Debbie berkata kalau ini adalah jalan yang terbaik. Untuk jaga-jaga Katie akan lari dari rumah, polisi memasang gelang kaki yang apabila Katie melewati perkarangan rumah maka gelang tersebut akan berbunyi. Alat canggih tersebut sudah dilengkapi teknologi sensor. Katie melakukan uji coba gelangnya. Ketika gelang itu berbunyi bertandakan Katie melewati perkarangan rumah, maka dia harus kembali selama 60 detik. Jika tidak, polisi akan datang dan akan menangkap Katie. Esok paginya setelah Lori berangkat kerja, John mendatangi Katie untuk menanyakan apa yang terjadi dan kenapa dia tidak masuk sekolah hari ini. Katie memberitahu kepada John kalau dia dihukum karena melawan salah seorang guru di sekolahnya. Baru 1 hari menjalani hukumannya, Katie sudah merasa bosan. Dikarenakan seperti biasanya dia aktif menjalankan aktivitas pergi sana-sini, sekarang dia hanya bisa mendekam di rumah. Selama menjalani hukumannya, pihak sekolah akan mengirimkan seorang guru privat yang bertugas untuk menerangkan semua pelajaran yang sudah dipelajari melalui video secara langsung. Selesai belajar, Samantha datang ke sana untuk menghibur Katie. Katie menceritakan kalau dia memiliki kenalan baru tetangga sebelahnya. Dia menceritakan tentang ketampanan dan postur John yang good looking, sehingga membuat Katie kepincut. Saat itu Samantha diajak oleh Irene yang ingin ketemuan, tapi karena lagi di rumah Katie dia ingin menyuruh Irene untuk pergi. Saat mereka menuruni tangga, John tiba-tiba mendatangi Aaron yang langsung memintanya untuk pergi. Dia bahkan menodongkan pisau yang membuat Irene pucat dan langsung pergi meninggalkan rumah Katie. Malam harinya dia mencoba mencari tahu sosok John melalui berbagai media sosial karena bagaimanapun juga dia penasaran dengan John. Namun dia tidak menemukan satupun akun John. Sore harinya Samantha kembali datang ke sana dan memberitahu kalau Aaron mengaku diancam oleh John dengan menggunakan pisau, karena itu dia meminta Katie untuk menjauhinya. Samantha yakin John orang yang berbahaya. Katie yang mulai curiga berkata kalau dia membutuhkan bantuan Samantha. Esok paginya Katie memesan sebuah teropong menggunakan kartu kredit yang diberikan ibunya. Misalnya sama Samantha mendatangi kampus di mana John kuliah untuk mencari informasi yang ada.
Samantha kemudian menanyakan kepada seorang mahasiswi yang mengaku kenal dengan John. Mahasiswi ini memberitahu kalau John dikeluarkan dari kampus. Dia menceritakan kalau kakaknya memiliki seorang teman yang dulu sempat berkencan dengan si John. Tapi setelah mereka putus, John berubah menjadi posesif dan sangat berbahaya. Sementara itu, Samantha langsung membawa buku tahunan tersebut untuk menunjukkannya kepada Kathy. Untungnya Kathy percaya kalau John adalah orang yang berbahaya seperti yang dikatakan seorang mahasiswa. Tadi John ini tampaknya memang sudah terobsesi dengan Kathy yang selalu memperhatikannya melalui kamera. Esok harinya John mendatangi rumah Kathy untuk mengajaknya ngobrol. Tapi kali ini Kathy menolaknya dengan alasan sedang ada banyak kerjaan. Sore harinya guru privat Kathy datang ke sana untuk mengajari Kathy. Saat itu dia kembali marah karena Kathy ini masih main-main dalam mengerjakan tugasnya. Hal itu ternyata membuat John yang memata-matai Kathy merasa sakit hati yang langsung menghabisi gurunya saat hari itu juga ketika dia meninggalkan rumah tersebut. Keesokan harinya John datang menghampirinya untuk menanyakan kenapa Kathy menghindarinya. Kathy berkata kalau mereka sebaiknya tidak pernah bertemu lagi karena dia sudah tahu John berbohong pasal kuliahnya. John yang langsung emosi karena merasa Kathy sudah mempermainkannya. Untungnya Kathy tidak takut dan meminta John untuk tidak berbicara dengannya lagi. John yang galau akhirnya ketiduran sebelum menyelesaikan pekerjaannya. John yang sudah kehilangan semangat meminta berhenti dari pekerjaannya. Mendengar itu, Franklin mengancam akan melaporkan John kepada polisi atas perbuatannya. She told me that she doesn't. Katie, we're making a nice little profit good thing going here. So we need more. Oh, I get a call. Singkat cerita, Kathy dan Samantha yang semakin penasaran kemudian melaporkan hal tersebut kepada Debbie. Dia langsung datang ke sana untuk menggeledah rumah John. Namun setelah diperiksa ke seluruh ruangan, Debbie tidak menemukan hal yang ganjil di sana apapun, hanya ada barang-barang yang siap untuk dijual saja. Karena tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan lebih memutuskan untuk pergi. Dia kemudian menemui Samantha, Kathy, dan Lori untuk memberitahu tidak ada apapun di sana. Kathy berusaha meyakinkan kalau John adalah orang yang berbahaya. Debbie meminta Kathy untuk tidak perlu khawatir karena John hanya terobsesi dengannya. Debbie juga berjanji kepada Lori untuk berusaha menyelidiki apa yang dikatakan oleh Kathy tadi. Lori berkata Kathy tidak mungkin berbohong jika jadi berusaha meyakinkan ibunya dan meminta dia untuk mempercayainya seperti yang selama ini selalu dilakukan oleh mendiang ayahnya. Mendengar itu, Lori akhirnya meminta maaf dan meyakinkan kalau dia akan selalu ada untuknya. Saat tengah malam Kathy terbangun karena seseorang menelponnya. Kathy sedikit kaget karena yang menelpon itu dari nomor ibunya. Rupanya itu adalah John yang menggunakan ponsel Lori untuk menghubungi Kathy. Ternyata John sedang menyandera Lori di sekolah Kathy. Dia meminta Kathy datang ke sana dan tidak boleh menghubungi polisi. Shin kemudian berpindah saat Kathy akhirnya sampai di sekolahnya. Dia meminta John untuk melepaskan ibunya. Tapi John tidak mau karena Kathy sudah mempermainkannya. John mengaku selama ini sudah melakukan apapun untuk melindungi Kathy. John beranggapan sudah banyak berkorban untuk Kathy sendiri. Namun sayangnya Kathy tidak sama pedulikan pengorbanannya tersebut. Kathy mengalihkan perhatian John agar tidak menyakiti ibunya. Tidak lama kemudian terdengar sirine polisi yang mendatangi sekolah tersebut. Mereka datang dikarenakan mendapatkan sinyal dari gelang Kathy saat dia meninggalkan rumah. John yang tidak mau tertangkap akhirnya langsung kabur ketika langsung berlari meninggalkan mereka berdua. Kathy langsung menghampiri ibunya dan membebaskan ibunya dari ikatan John. Sementara itu juga di sana yang disusul oleh detektif Debbie. Kathy mengaku menyesal karena selama ini sudah melakukan banyak kesalahan. Dia juga mengakui sudah membuat orang lain ikut mendapatkan masalah karena ulahnya tersebut. Ia berjanji akan berubah menjadi anak yang baik seperti sebelum.